Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mibel Amanda dari kelas 86 akan mempresentasikan tugas peredaran darah saya. Darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Perbandingan plasma dan elemen seluler adalah seperti di gambar ini. Ini yang arsirannya lebih tebal merupakan elemen seluler, dan yang arsirannya lebih tipis merupakan plasma darah. Plasma darah itu 45%, bisa dilihat lebih banyak, dan elemen seluler itu 45%, jadi lebih sedikit. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang berfungsi alias bertugas untuk membawa sel darah. Plasma darah 92%-nya adalah air, dan 8% dari plasma darah adalah protein, glukosa, imunoglobin, elektrolit, dan lain-lain. Di gambar ini bisa dilihat, ini merupakan tabung kuning yang berisi 45% di sini adalah plasma darah. Ini ada garisnya. Yang ini titik kecil di sini adalah sel darah putih. 1%, ini plasma darah di sini 45%. Sel darah putih yang ini nih kurang dari 1%, dan di bawahnya sel darah merah yang diarsir ini. Sel darah merah. Sel darah merah 55%, plasma darah 45%, dan sel darah putih kurang dari 1%. Ya. Komposisi dan fungsinya. Air merupakan pelarut untuk membawa senyawa lain. Garam-garam ini seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Fungsinya keseimbangan osmotik, buffer pH, mengatur permeabilitas membran, dan lain-lain. Protein plasma, yaitu albumin, fibrinogen, imunoglobin alias antibodi. Fungsinya adalah keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, sistem pertahanan, dan lain-lain. Fungsi-fungsi plasma darah. 1. Mengangkut limbah. Membuang limbah-limbah hasil metabolisme yang limbah tersebut akan dibawa ke organ tubuh lainnya, mengalir melewati darah. Limbah-limbah ini akan dibawa oleh darah mengalir ke organ tubuh lainnya seperti ginjal, hati, dan lain-lain. Setelah limbah tersebut dibawa ke organ-organ lainnya, jadi darah ini ke organ-organ lainnya, ngefilter limbah-limbah di dalam organ tersebut, dibawa kayak sungai gitu. Lalu limbah-limbah tersebut akan dibuang, dijadikan terus dibuang. 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Plasma darah mengandung banyak protein. Contohnya adalah albumin dan fibrinogen. Albumin dalam darah bertugas untuk mempertahankan agar cairan di dalam pembuluh darah tidak merembes ke dalam jaringan. 3. Membantu proses pembekuan darah. Protein fibrinogen dan faktor-faktor lainnya bertugas untuk membekukan darah. Jika darah tidak dibekukan, tubuh tidak akan berhenti kehilangan darah jika terjadi pendarahan. Kayak misalnya tubuh berdarah, nanti darahnya nggak bakal berhenti dan akan terus mengalir dan mengocor. 4. Menjaga suhu tubuh. 5. Membantu melawan dan mencegah infeksi. Imunoglobin alias antibodi bertugas untuk melawan virus dan menjaga tubuh dari virus, penyakit, infeksi, dan lain-lain. 6. Menjaga keseimbangan asam dan basa. Kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan bikarbonat merupakan kandungan elektrolit yang terdapat dalam plasma darah. Elektrolit ini berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, serta mengatur fungsi saraf dan otot. B. Elemen seluler. Jenis, sel, jumlah, dan fungsi. 1. Eritrosit.
alias sel darah merah. Ini gambarnya, sel darah merah seperti ini, bulat-bulat gitu, tapi dalamnya cekung. Jumlah per milimeter kubik ada jumlah per milimeter kubik darah kurang lebih 1 tetes adalah 5-6 juta butiran sel darah merah. Fungsinya, salah satu fungsinya adalah transport O2 dan CO2. 2. Leukosit, sel darah putih. Bentuknya kalau tidak salah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini yang agak berduri-duri gini, nanti ada fotonya. Jumlah per milimeter kubik alias kurang lebih 1 tetes adalah 5.000 sampai 10.000, yaitu lebih sedikit dari sel darah merah. Fungsinya adalah menjaga pertahanan dan kekebalan tubuh. Jenisnya sel darah putih memiliki beberapa jenis, yaitu leukosit, basofil, eosinofil, limfofil, neutrofil, trombosit, dan monosit. 3. Trombosit. Trombosit kurang lebih kalau tidak salah gambarnya seperti ini, kayak seperti kentang bercabang gini. Jumlah per milimeter kubik kurang lebih 1 tetes darah adalah 250.000 sampai 400.000. Fungsinya adalah pembekuan darah. Sel darah merah dalam kurung eritosit. Sel darah merah berbentuk pipih dan di bagian tengahnya cekung dalam kurung bikonkav yang kayak ada bulat di dalam tengahnya itu. Dan sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan karena adanya hemoglobin dalam kurung Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin dalam kurung Hb merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Unsur besi bisa dibilang zat besi. Sel darah merah paling banyak terdapat di dalam darah. 1 mm kubik kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. 1 mm kubik darah sama dengan 4-5 juta sel darah merah. Di dalam paru-paru, hemoglobin adalah sel darah merah ya. Di dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen. Oksigen yang terikat dalam hemoglobin akan membentuk kompleks yang disebut oksihemoglobin, yaitu ini Hb dalam kurung hemoglobin ditambah oksigen O2 akan menghasilkan HBO yang disebut oksihemoglobin. Ini nanti foto yang lebih jelas ada di fotonya. Ketika sel darah merah berada di dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Di oksigennya lebih sedikit ya. Sebaliknya, saat berada di dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida justru tinggi, yang jika berkaitan membentuk karbaminohemoglobin, yaitu ini gambarnya kurang jelas, nanti ada foto yang lebih jelas, yaitu Hb dalam kurung hemoglobin ditambah CO2 dalam kurung karbon dioksida akan menghasilkan HbCO2, yaitu karbaminohemoglobin atau karbahemoglobin. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati limpa dan hanya berusia 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati limpa. Hemoglobin di dalam hati akan dirompak lalu dijadikan bilirubin dalam kurung pigmen empedu. B. Sel darah putih dalam kurung leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk tidak tetap alias ameboid dan mempunyai inti.
Jumlah sel darah merah jumlah sel darah putih tidak sebanyak sel darah merah. 1 mm kubik sel darah putih mengandung kurang lebih 8.000 sel darah putih. 1 mm kubik darah sama dengan kurang lebih 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman alias bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan mencegahnya masuk, yaitu jika jumlah leukosit di bawah 6.000 sel per milimeter kubik, maka itu disebut leukopenia. Jika jumlah leukosit di atas 9.000 sel per milimeter kubik, maka disebut leukositosis. Berdasarkan adanya butir-butir kasar, berdasarkan ada tidaknya butir-butiran kasar yang disebut granula di dalam sitoplasma leukosit atau sel darah putih. Sitoplasma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Leukosit, granulosit. Begini gambarnya. Ini yang pertama yang bintik-bintik merah disebut eosinofil, mengandung granula berwarna merah. Yang merah-merah ini merupakan granulanya, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Ini basonofil yang biru, mengandung granula berwarna biru. Yang bintik-bintik biru ini merupakan granulanya dan berfungsi pada reaksi alergi. Ini yang ketiga, neutrofil alias PMN, polymorphonuclear. Yang ini, yang bintik-bintik ini merupakan granulanya, berfungsi sebagai fagosit, menyerang patogen. Nah ini. Leukosit, agranulosit. Ini yang pertama, saya tidak ada warna merah karena cepat habis, jadi saya pakai warna biru maaf. Saya tidak ada warna biru karena warna biru cepat habis. Enggak sih, biar beda-beda aja. Yang pertama ini limfofit. Ada dua jenis limfofit. Ada dua jenis limfofit, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang ini. Lalu yang biar beda bener. Lalu yang kedua, ini warna biru, yang buahnya kecil-kecil ini dinamakan monosit. Merupakan leukosit yang berfungsi paling besar atau paling banyak. Berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati alias rusak, membantu sistem kekebalan tubuh. Yang ini. Keping darah dalam kurung trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu A bulat, B oval, dan C memanjang. Trombosit tidak berinti dan tidak bergranula. Jumlah sel orang dewasa rata-rata 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm persegi kubik darah. Umur keping darah alias trombosit adalah 5 sampai 9 hari. Keping darah disebut sel darah pembeku alias trombosit disebut sel darah pembeku karena saat tubuh terluka, trombosit di permukaan kulit akan pecah dan bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh yang terluka. Jadi misalnya tangan kita terluka di sini, nanti kan ada bekas lukanya di sini, terus nanti kayak kebuka gitu ininya, kebuka, terus nanti trombositnya pecah karena bersentuhan dengan kulit yang luka ini. Terus nanti bakal kayak disembuhin gitu. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase alias tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin dalam kurung calon trombin menjadi trombin. Karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K di dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen dalam kurung protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Yang tadi saya bilang. Jadi urutannya begini. Nanti ada gambar yang lebih jelas.
Jadi ini enzim tromboplastin di sini, lalu akan berubah protombin menjadi trombin. Setelah itu fibrinogen akan berubah menjadi benang-benang fibrin, lalu berulang-ulang. Sistem penggolongan darah. Darah dapat digolongkan berdasarkan beberapa sistem, yaitu sistem ABO, sistem Rhesus (RH) dan sistem MN. 1. Sistem penggolongan darah ABO atau ABO. Darah dapat digolongkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen (antigen) pada permukaan membran sel darah merah, eritosit, dan antibodi (agglutinin) dalam plasma darah. Setiap golongan darah memiliki antibodinya sendiri. Ini merupakan golongan darah, nanti foto yang lebih jelas akan ada. Ini merupakan golongan darah tipe A. Ada bintik-bintiknya warna biru. Ini antigennya, yang biru ini merupakan antigennya. Yang biru ini, bintik-bintik biru, merupakan antigen. Terus ini antibodinya disebut anti B. Saya tidak ada warna ungu, jadi saya pakai warna hitam. Jadi ini golongan darah antibodi anti B, maaf. Terus ini yang tipe B, antigennya kayak bentuk segitiga panah gitu. Ini bentuknya antigen B. Terus ini antibodinya harusnya warna biru muda. Ini anti A. Nama antibodinya anti A. Terus ini tipe AB. Tipe AB tuh campuran antara antigen A dan antigen B. Jadi ada yang panahnya dan juga ada yang bulatnya. Dan tidak memiliki antibodi. Yang tipe O tidak ada panah atau bulatnya. Jadi kayak sel darah merah yang di gambar-gambar sebelumnya bentuknya. Tapi tidak memiliki antigen, tapi memiliki 2 antibodi, yaitu anti A dan anti B. Memiliki 2. Antigen dibagi menjadi antigen A dan antigen B. Antibodi dibagi menjadi antibodi anti A dan antibodi anti B. Jenis antigen dan antibodi inilah yang menentukan jenis darah seseorang. Bisa dilihat di tabel ini. Di tabel ini, golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi B. Golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi A. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B, tapi tidak memiliki antibodi. Golongan darah O tidak memiliki antigen, tapi memiliki antibodi 2, yaitu A dan B. Nanti ada foto yang lebih jelas. Ini sistem penggolongan darah Rhesus. Jadi yang nomor 2, yang pertama ABO dan yang kedua Rhesus. Sistem penggolongan darah Rhesus digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu Rhesus positif dalam kurung RH+ dan Rhesus negatif dalam kurung RH-. Golongan darah seseorang dikelompokkan berdasarkan 2 sistem penggolongan darah, yaitu Rhesus dan ABO. Misalnya, seseorang memiliki golongan darah A, maka golongan darah A itu bisa menjadi Rhesus positif dan Rhesus negatif. Transfusi darah. Transfusi darah adalah pemindahan darah dari donor dalam kurung pemberi ke resipien dalam kurung penerima. Jika seorang donor memberikan darah yang berbeda dengan resipien dalam kurung penerima, maka akan menimbulkan bahaya bagi resipien. Darah resipien akan mengalami pembekuan darah atau pembekuan alias penggumpalan darah hingga kematian karena golongan darah pemberi alias donor dan resipien tidak sama alias berbeda, jadi nanti tidak cocok.
Transfusi darah dapat dilaksanakan jika golongan darah donor sama dengan golongan darah resipien alias sama atau cocok. Jika golongan darahmu A resus positif, pilihlah golongan darah A resus positif biar sama. Namun golongan darah A resus positif dapat menerima donor darah dari golongan darah O resus positif. Seperti ini di tabel. Nih, golongan darah O resipien, golongan darah donor. Pilihan pertama untuk golongan darah O adalah O, dan pilihan kedua dan ketiga tidak ada. Kalau misalnya golongan darah resipien A, maka pilihan pertama adalah A dan pilihan kedua adalah O. Dan tidak ada pilihan ketiga. Jika golongan darah resipien B, pilihan pertama adalah B dan pilihan kedua adalah O. Dan tidak ada pilihan ketiga. Jika golongan darah resipien adalah AB, maka pilihan pertama adalah A atau B. Maka pilihan pertama adalah AB, pilihan kedua adalah A atau B, dan pilihan ketiga adalah O. Jantung dan pembuluh darah. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang memompa darah, yaitu jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi dalam kurung atrium kiri, serambi dalam kurung atrium kanan, bilik dalam kurung ventrikel kiri, 4, bilik dalam kurung ventrikel kanan. Jadi ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan sepasang. Serambi jantung terletak di bagian atas jantung, serambi di atas, dan bilik terletak di bagian bawah. Berarti serambi di atas dan bilik di bagian bawah. Jalur darah. Seperti bisa dilihat di sini, nanti akan ada foto yang lebih jelas. Darah atau serambikan darah mengalir melalui serambi kanan yang kayakan CO2. CO2 yaitu karbon dioksida. Habis dari serambi kanan, darah akan mengalir ke katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berfungsi untuk agar darah tidak kembali ke serambi kanan. Jadi biar mengalir terus dan tidak tetap ada di serambi kanan. Setelah di katup tricuspidalis, darah akan mengalir ke bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru. Di arteri pulmonalis ini kan dibawa ke paru-paru. Di sini CO2 dalam darah akan terlepas dan terjadi pengikatan O2 alias oksigen. Jadi paru-paru akan mengalir ke vena pulmonalis yang akan mengalir ke serambi kiri yang banyak oksigen alias CO2. Terus dari serambi kiri, darah akan mengalir ke katup bicuspidalis yang akan mengarah ke bilik kiri, lalu pembuluh aorta hingga ke seluruh tubuh. Jantung memiliki dinding yang tersusun atas otot-otot jantung. Otot jantung memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan bekerja secara tidak sadar alias otonom, karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Jadi itu kenapa saat kita tidur, jantung kita tetap berdetak dan tidak berhenti. Di dalam jantung terdapat saraf khusus yang disebut dengan pacu jantung alias pacemaker, yang diperankan oleh nodus sinoatrial. Di dalam jantung terdapat saraf khusus yang disebutkan pacu jantung alias pacemaker yang diperankan oleh nodus sinoatrial. Pacu jantung inilah yang berperan dalam pengaturan irama detak jantung. Beberapa orang mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengatur irama detak jantung dengan normal alias benar. Peneliti, profesor, dan lain-lain mengembangkan alat pacu jantung buatan dengan energi dari baterai bagi yang membutuhkan. Pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi,
alias arteri, pembuluh balik alias vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri atau nadi berisi darah yang mengandung oksigen alias O2, kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Pembuluh vena alias pembuluh balik berisi darah yang mengandung karbon dioksida alias CO2, kecuali vena pulmonalis. 3. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas oksigen alias O2 dan gas karbon dioksida alias CO2 antara darah dan jaringan tubuh, jadi saling bertukar O2 dan CO2. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. 1. Tempat. Arteri letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh, berwarna atau tampak kebiru-biruan. Jadi ini yang warna biru ini merupakan pembuluh vena yang berwarna biru. 2. Dinding pembuluh. Arteri dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. 3. Aliran darah. Aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. 4. Denyutnya. Arteri denyutnya terasa, sedangkan vena tidak terasa. Jadi misalnya kita pegang tangan kita di sini, nanti bakal ada detakan, itu merupakan pembuluh arteri. 5. Katup. Arteri terdapat satu katup yang berada di pangkal jantung, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. 6. Darah yang keluar. Arteri darahnya memancar, sedangkan vena darahnya tidak memancar. Peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia termasuk atau adalah peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda terdapat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan. Darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan, menuju paru-paru, lalu kembali ke jantung, itu serambi kiri. Jadi bilik kanan, paru-paru, lalu kembali ke jantung melewati serambi kiri. Jadi darahnya berputar. Sedangkan peredaran darah besar berasal dari jantung, dari bilik kiri, seluruh tubuh, lalu jantung lagi melalui serambi kanan. Jadi bilik kiri, seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung melewati serambi kanan. Frekuensi denyut jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. 1. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti santai dan tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi atau oksigen, jantung harus memompa darah dengan lebih cepat. Jadi misalnya orang yang berlari dibandingkan dengan orang yang sedang tidur-tiduran, maka orang yang berlari denyut jantungnya akan lebih cepat dibandingkan orang yang sedang santai atau tidur-tiduran. 2. Jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi yang lebih cepat atau tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan adalah 70 atau 80 denyutan per menit. Laki-laki 64 sampai 72 denyutan per menit.
3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat denyut jantung karena peningkatan metabolisme. Sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 dan pengeluaran O2. 4. Umur. Pada janin 140 sampai 160 denyutan per menit. Seorang semakin rendah frekuensi denyut jantung. Jadi pada bayi atau pada usia muda, frekuensi denyut jantung akan lebih cepat dibandingkan pada usia tua. 5. Komposisi ion. Berdenyutnya jantung tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangnya ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Rumus rata maksimal denyut jantung seseorang berkaitan dengan usianya. Ada rumus lama dan rumus baru. Rumus lama adalah rata maksimal denyut jantung sama dengan 220 dikurangin usia. Dan rumus barunya adalah rata maksimal denyut jantung sama dengan 208 dikurang dalam kurung 0,7 dikali usia. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya. 1. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai atau menghasilkan darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menghasilkan nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Jantung koroner dapat disebabkan atau terjadi ketika arteri koronaria tersumbat oleh lemak dan kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen karena tersumbat lemak, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi atau bekerja dengan baik, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala jantung koroner: dada terasa sakit, sakit pada lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing, dan lain-lain. Pencegahan jantung koroner: A. Menghindari stres berlebihan. 3. Istirahat yang cukup. 4. Menjaga pola makan. 5. Menghindari minuman beralkohol. 6. Menghentikan kebiasaan merokok. Dan 7. Menjaga berat badan ideal. 2. Stroke. Stroke merupakan penyakit pada otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Jadi bisa kurangnya darah atau oksigen dalam otak, atau juga karena salah satu pembuluh darah di otak pecah. Pencegahannya sama dengan jantung koroner, yaitu yang seperti yang saya sebutkan tadi. 3. Varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik, yaitu vena, mengalami pelebaran dan terpuntir. Biasanya terjadi di bagian kaki. Upaya pencegahannya adalah 1. Saat mau tidur, sebaiknya kaki dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Jadi misalnya kasurnya dekat tembok. Jadi misalnya ini kaki, ini tembok, nanti kakinya dinaikin sini sampai 5 menit gitu. Yang kurang lebih tingginya bisa 15-20 cm. Yang sebaiknya dilakukan setelah perjalanan jauh atau aktivitas yang melelahkan. 2. Menghindari berat badan berlebih atau obesitas. 3. Menghindari berdiri terlalu lama seperti upacara dan lain-lain. 4. Berolahraga secara teratur. 5. Memakai atau menghindari sepatu yang berhak tinggi. 4. Anemia. Anemia merupakan gangguan karena kekurangan hemoglobin dan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam tubuh rendah, maka dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat seperti orang lemas. Anemia dapat terjadi karena terganggunya eritosit atau sel darah merah karena tubuh kekurangan zat besi, atau
Atau anemia bisa terjadi karena terjadi gangguan di eritosit atau sel darah merah karena tubuh kekurangan zat besi atau habis terjadi pendarahan hebat, jadi darahnya keluarnya banyak. Untuk perempuan, anemia dapat terjadi saat mengalami menstruasi, yaitu kita kekurangan darah sebanyak 50-80 ml darah atau 30-50 mg zat besi. Jadi saat menstruasi kebutuhan nutrisi harus tetap terpenuhi seperti minum pil tambah darah dan lain-lain. 5. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi di atas 120/80 mili hemoglobin. Gejalanya sakit kepala, pusing, kelelahan, sesak nafas, pendarahan hidung atau mimisan, mual, muntah, dan lain-lain. Hipertensi dapat disebabkan karena arteri osklerotis alias pengerasan pembuluh darah, obesitas, kurang olahraga, stres, minum minuman beralkohol, makan makanan berlemak yang mengandung kolesterol tinggi, dan lain-lain. Pencegahannya: 1. Menurunkan berat badan hingga ideal alias tidak kebanyakan atau obesitas. 2. Hindari alkohol dan makanan yang berlemak atau mengandung kolesterol. 3. Berolahraga teratur. 4. Hindari merokok. 5. Hindari stres dan faktor-faktor lainnya. Hipotensi merupakan tekanan darah rendah. Hipotensi merupakan tekanan darah rendah alias kurang dari 120/80 mili hemoglobin. Orang yang mengalami hipotensi akan sering pusing, menguap, penglihatan buram, berkunang-kunang, mudah lelah, kurang bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat, dan lain-lain. Pencegahannya adalah minum air yang cukup, yaitu 8-10 gelas sehari. Meminum minuman yang meningkatkan tekanan darah seperti kopi dan lain-lain. Makan makanan yang cukup, lebih tepatnya yang mengandung garam, tapi makan makanan yang cukup juga harus. Berolahraga teratur dan lain-lain. Latihan soalnya akan saya kirim. Dan sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan baik kata-kata, sikap, perkataan sudah saya sebut. Dan maaf Bu kalau video putus-putus, ini memori saya penuh dan saya baru sadar kalau saya ada SD card ya. Jadi maaf bila mengumpulkannya telat atau ada kesalahan apapun, jawaban dan lain-lain. Sekian dari saya, Mibel Almanda, kelas 86. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.